warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Podcast Rumpi, ruang milik Piaut. Piaut bahagia, ceria, mulia, mendunia. Yeay, tepuk tangan. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang nih teman-teman, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Saya Aisyah Mahmuda sebagai host nih di sini yang akan mengulik nih tips and trick kunci berprestasi ala Kak Anissa Farah nih. Ya, nih tentunya saya nggak sendirian ya bersama Kak Anissa Farah. Kak Anissa Farah sendiri mau dipanggil siapa nih? Dipanggil Kak Farah aja. Oh, Kak Farah, baik. Nah, di sini ya teman-teman kita akan berbincang-bincang nih gimana sih Kak kunci berprestasi dan mendapat bonus 10 juta nih. Oh, 10 juta sendiri kan nggak banyak ya, itu nominalnya Masya Allah sekali. Kira-kira gimana nih, bisa diceritakan Kak Farah? Oh ya, saya salam dulu ya. Halo Sobat Rumpi. Halo. Perkenalkan, tadi ya seperti sudah dibilang tadi, saya bisa dipanggil. Bentar, Mbak. Aku perlu perkenalan lagi nggak? Boleh nih, perkenal lagi biar sobat Rumpi ini makin deket nih sama Kak Farah. Oh, oke. Jadi perkenalan ya, nama saya Anissa Farah Nabila, biasa dipanggil Kak Farah. Nah, saya di sini tuh mahasiswi Piaut, UIN Wali Songo Semarang, angkatan 2021. Jadi semester 6 saat ini. Waduh, sibukannya kira-kira apa nih Kak Farah nih sekarang nih? Wah, kesibukannya apa ini, Uti? Ya, sibuk sekali. Ya, selain kuliah itu, saya tuh di rumah itu juga ngajar juga. Oh, Ngajar di iya. bimbel, salah satu bimbel. Di pendidikan anak usia dini Iya, atau? pendidikan anak usia dini, lebih fokusnya ke pendidikan matematika, ngajarin matematika sama bahasa Inggris. Oh, wah, hebat sekali ya. Nih ngomong-ngomong tentang siapa tadi namanya? Uti ya Kak? Oh iya, Uti. Lucu sekali ya. Nah, ini langsung aja bisa diceritakan nih gimana tips and triknya nih Kak bisa mendapat bonus 10 juta nih. Sangat-sangat luar biasa sih ini. Oh ya, jadi saya mulai dari ini dulu ya. Saya memang mulai selain berkuliah kan juga ingin mengembangkan skill. Itu salah satunya dari ikut perlombaan. Tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa ikut lomba itu bisa memenangkan perlombaan itu ya semua itu bonus dari Allah. Nah, kalau untuk lomba sendiri kan setiap lomba itu pasti ada ketentuannya ya dan ada apa ya namanya kayak tips and trick gitu loh gimana bisa gitu ya, Kak? iya benar gitu. Nah, kalau untuk yang ini tadi ya terutama bonus 10 juta itu jadi ada salah satu lomba terutama yang kalau lomba itu diadakan oleh Kemendikbud. Ya. Jadi teman-teman Yaut ini khususnya bisa nih kepoin akunnya Pautpedia. Nah, di sana itu biasanya tuh ada informasi ya terupdate gitu ya tentang gitu ya, tentang Yaut juga, terus juga mengadakan lomba yang dari kementerian itu. Nah, kalau untuk hadiah 10 juta sendiri ya itu alhamdulillah bonus ya. Iya, reward gitu, ya, Kak. reward gitu. Nah, itu lombanya itu mendongeng, Kak. Lombanya itu mendongeng dalam waktu 10 menit. Nah, untuk temanya sama ketentuannya itu udah ditentukan dari sana. Seperti itu. Waktu itu Kak Farah temanya apa ya Kak? Jadi temanya itu tentang apa ya, anak usia dini dibebaskan, yang penting tuh kreativitas dan orisinil. Oh wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, kendala apa saja sih Kak yang dihadapi waktu lomba itu? Oh ya, kalau waktu lomba itu pasti dalam kita memulai sesuatu ya, apalagi perlombaan itu pasti awal tuh rasanya berat banget gitu ya, karena kan belum tahu nih cara lombanya itu seperti apa. Tapi alhamdulillah kalau sudah menemukan ya kayak jalannya gitu ya, nah itu hambatannya sendiri, karena kita kan selain berkuliah, selain lomba kan juga berkuliah nih, Kak. Nah itu bagi waktunya sih pertama. Susah ya Kak, sibuk antara mengikuti lomba dan juga akademiknya gitu Iya, jadi time manajemennya sama skala prioritas siapa dulu yang mau dikerjain gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya mendapat reward 10 juta itu ya Kak. Iya, Alhamdulillah, wah keren sekali nih, tepuk tangan ya guys. Nah,
bisa dicontohkan Kak, mendongeng ala Kak Farah itu gimana nih? Kira-kira udah membawakan cerita apa aja nih buat teman-teman Rumpi semuanya nih? Oh ya, jadi sebenarnya tuh kisah ini itu terinspirasi dari kisah yang dibawakan sama guru saya Kak waktu SMP. Tuh guru BK beliau. Semoga beliau nonton ya podcast Iya ini. nih. Nanti di tag ya Kak. Bisa di tag Iya. guru saya. Nah, jadi ceritanya itu tentang kisah wortel, telur, dan biji kopi. Jadi pada suatu hari ada seorang anak kecil, dia menangis. Lalu neneknya itu berkata, ada apa kamu menangis? Tadi aku di sekolah gak bisa mengerjakan tugas, aku sedih. Ya udah, jangan sedih. Yuk, aku ajak ke suatu tempat. Lalu nenek itu mengajak anak kecil tadi ke suatu tempat. Ternyata nenek itu mengajaknya ke dapur. Di sana nenek itu memasak, ada air mendidih. Kemudian nenek itu menyediakan 3 mangkuk. 3 mangkuk itu berisi potongan wortel, telur, dan biji kopi yang sudah ditumbuk. Coba kamu perhatikan. Ini wortel ini. Coba kamu pegang. Aduh, wortel ini keras nenek. Coba kamu masukkan ke dalam air. Lalu anak itu memasukkan wortel itu ke dalam air mendidih. Kemudian nenek itu juga memberikan 1 butir telur. Coba kamu pegang telur ini. Ya telur ini rasanya ini uti ada isinya. Ya, coba kamu masukkan ke mangkok kedua. Lalu dimasukkanlah ke mangkok kedua. Lalu nenek itu juga memasukkan tumbukan biji kopi ke mangkok ketiga. Setelah ditunggu nih selama kurang lebih 30 menit, kemudian nenek itu kembali menanyakan kepada anak tersebut, coba kamu perhatikan. Lalu anak itu melihat ketiga mangkuk. Ternyata wortel itu yang tadinya keras, itu menjadi lembek. Telur yang tadinya dia itu lembek, justru ketika dipecahkan cangkangnya jadi keras. Dan biji kopi itu justru malah larut ke dalam air. Lalu nenek itu memberikan filosofi bahwa ya segala tantangan yang kita hadapi itu ibarat kata ya air mendidih itu. Nah, wortel yang tadinya dia bersemangat, setelah menghadapi hambatan, justru ia malah menjadi tidak bersemangat. Jadi jangan jadi seperti wortel. Kemudian yang telur. Telur itu awalnya punya hati yang lembut. Kemudian setelah adanya hambatan, tantangan, ia malah menjadi seseorang yang hatinya keras dan cuek. Jangan jadi wortel ya, jangan jadi telur dan wortel. Kemudian yang terakhir biji kopi. Nah, biji kopi ini dia mampu mengubah hambatan yang ada itu menjadi ya baik gitu. Jadi positif. Kan kalau kita minum gitu ya, kopinya itu rasanya tuh terasa nikmat. Nah, seperti itulah. Jadi tinggal memilih ketika kita ada hambatan, rintangan, kita mau jadi seperti apa? Mau jadi wortel, mau jadi telur, apa mau jadi biji kopi. Wah, keren banget sih ini. Dapat diambil hikmahnya ya Kak, bagus banget nih. Kira-kira kok suaranya bisa berubah-ubah itu gimana sih Kak? Kan aku yang ngomong, bukan Kak Farah. Oh iya, Uti ternyata yang ngomong ya. Lucu banget sih ini. Nah, kira-kira pesan-pesan buat mahasiswa PIAUD sendiri apa nih Kak? Buat Kak Farah sendiri nih. Oh ya, jadi pesan-pesannya ya, saya ingin mengucapkan ya selamat bagi teman-teman yang saat ini berkuliah di jurusan PIAUD ya khususnya. Tuh alhamdulillah sudah masuk di salah satu prodi terbaik yang insya Allah kita itu bisa mendampingi anak-anak di masa golden age-nya. Semoga kita nanti kelak sebagai gurunya juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik gitu ya. Amin, amin. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berkuliah di PIAUD atau yang sudah lulus dari prodi PIAUD ini ya tetap semangat ya, semangat berjuang ya. Karena kita itu nggak salah di prodi ini tuh bisa menjanjikan insya Allah dunia akhirat. Amin, amin, amin. Wah, baik, terima kasih ya Kak Farah udah menyampaikan tips and triknya, juga udah
sedikit menceritakan nih sama Uti juga ya, mendongeng nih. Baik itu tadi tips and trick dan juga sedikit dongeng dari Kak Farah. Eh, Sebelumnya saya sendiri mohon maaf ya Kak, terima Iya, kasih terima kasih. udah hadir di podcast Rumpi sendiri. Untuk teman-teman yang udah menonton podcast Rumpi, nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piaut, bahagia, ceria, mulia, mendunia. Yeay.